Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisan Ramadhani, mahasiswi Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video ini saya akan menjelaskan banner saya dengan judul Sela di Web. Banner ini menampilkan Sela di Web, yaitu sistem informasi digital berbasis web yang dikembangkan untuk menampilkan profil dan potensi desa Seladi. Seladi Web dirancang sebagai platform terpadu yang memuat informasi desa, potensi desa, UMKM, berita desa, serta galeri kegiatan masyarakat. Website ini mendukung upaya digitalisasi desa, meningkatkan akses informasi publik, serta menjadi media promosi potensi lokal. Tujuan utama dari pengembangan website ini antara lain sebagai media publikasi resmi Desa Seladi, menyajikan informasi desa secara interaktif dan transparan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan informasi digital. Dalam proses pengembangannya, metode yang digunakan adalah waterfall method, engineering design process, dan design thinking, yang dimulai dari identifikasi masalah, perancangan solusi, pembuatan prototipe, hingga tahap pengujian dan penyempurnaan. Dampak yang diharapkan dari Seladi Web ini adalah meningkatnya akses informasi desa, mendukung transparansi layanan publik, serta menjadi media promosi digital dan UMKM lokal yang berkelanjutan. Website ini memiliki beberapa fitur utama, seperti halaman beranda, profil desa, wisata dan UMKM, berita desa, serta galeri dokumentasi kegiatan masyarakat. Melalui Seladi Web, diharapkan desa Seladi dapat lebih dikenal secara luas dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Terima kasih telah menyimak. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati, mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 22. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang banner yang setelah saya buat. Nah, sebelumnya banner ini dibuat berdasarkan hasil yang telah saya dapat dari Kelurahan C6 yang saya lakukan sebelumnya di mata kuliah masyarakat cerdas ini. Nah, pada kegiatan masyarakat cerdas di Kelurahan C6, saya mengambil topik di bidang pemberdayaan UMKM, khususnya melalui pelatihan pembuatan proposal usaha dan promosi digital. Program ini saya susun berdasarkan kebutuhan UMKM yang saya temui di lokasi, di mana sebagian besar pelaku usaha masih belum familiar dengan penyusunan dokumen bisnis dan strategi pemasaran digital. Berikut adalah poster kegiatan pemberdayaan UMKM yang saya buat. Yang pertama itu adalah innovation, di mana pada bagian ini saya menjelaskan bahwa program ini memperkenalkan teknologi baru kepada UMKM. Melalui Gemini AI dan Canva AI, peserta bisa membuat proposal usaha dan desain promosi secara lebih cepat, efisien, dan kreatif. Teknologi ini menghemat waktu dan membantu UMKM beradaptasi dengan perkembangan digital. Kemudian yang kedua ada curiosity. Pelatihan ini mendorong peserta untuk berani mengeksplorasi fitur-fitur digital, mencoba berbagai template desain, dan memahami cara kerja alat-alat yang digunakan dalam pemasaran online. Rasa ingin tahu ini penting agar UMKM tidak tertinggal dengan tren pemasaran modern. Nah, kemudian yang ketiga ada collaboration. Nah, di sini selama pelatihan, peserta berdiskusi dan saling bertukar ide tentang kebutuhan usaha mereka. Kolaborasi ini memunculkan banyak perspektif baru dan membantu mereka menciptakan desain promosi yang lebih menarik dan tepat sasaran. Kemudian yang keempat, ada resilience. Di sini peserta belajar bahwa membuat proposal usaha atau desain promosi membutuhkan proses coba ulang. Dengan bantuan AI, mereka menjadi lebih percaya diri dalam memperbaiki kesalahan dan menghasilkan materi yang lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah interdisciplinary learning. Pelatihan ini menggabungkan aspek teknologi, kreativitas, dan kewirausahaan. Peserta tidak hanya belajar membuat dokumen, tetapi juga memahami teknik desain,
strategi marketing digital, dan cara menyusun konten media sosial. Nah, kemudian ada di bawah poster atau explainer ini terdapat beberapa materi pelatihan yang meliputi pembuatan proposal usaha, kemudian dasar-dasar pemasaran digital, penggunaan Gemini AI, desain promosi Canva AI, penyusunan konten media sosial, serta simulasi promosi produk. Nah, demikianlah kegiatan yang saya lakukan pada program masyarakat cerdas di Kelurahan saya 6. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil explainer yang telah saya buat. Jika ada terkurang dan terlebih, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Mariani dengan NIM 23010200448 dari Prodi Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai banner yang saya buat untuk proyek saya sebelumnya, yaitu Green Hope. Di mana proyek saya ini itu adalah sebuah website edukasi dan pengelolaan sampah plastik Pasar Barat Motor, Bintan Timur. Nah, di expander saya ini yang pertama itu tampilannya ada tampilan pasar yang menggambarkan daerah Pasar Barat Motor. Kemudian di bawahnya ini ada penjelasan sedikit mengenai website saya, yaitu Green Home adalah website yang membantu masyarakat Pasar Barat Motor mengelola sampah plastik melalui edukasi, tutorial, dan pelaporan sampah secara digital. Selanjutnya di bawahnya itu ada beberapa tujuan pengembangan, di mana tujuannya ini untuk merancang platform sederhana yang dapat meningkatkan kesadaran lingkungan, memudahkan pelaporan kondisi sampah plastik, dan mendukung program pengelolaan sampah di Bintan Timur. Kemudian ada mengenai fitur websitenya, yaitu ada beranda, edukasi sampah plastik, tutorial kreatif, form dan statistik laporan sampah, serta informasi lokasi bank sampah dan kegiatan lingkungan di wilayah Kijang, Bintan Timur. Setelah itu, ada juga dampak dan manfaatnya yang saya letak di banner saya ini, yaitu Green Hope membantu mendokumentasi laporan sampah, meningkatkan literasi dan kepedulian lingkungan, mendukung kegiatan bank sampah, serta mendorong kebiasaan buang sampah yang lebih bertanggung jawab. Setelahnya di bawahnya kita bisa lihat ada kontak personnya, yaitu email dan website untuk website ini, dan ada juga barcode. Mungkin sekian dari penjelasan mengenai expander saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luvita Septiana Putri dengan NIM 23010200010. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil proyek saya yang berjudul Sistem Pintu Otomatis Kandang Ayam Minimalis berbasis ESP32 dan Servo. Nah, proyek ini berawal dari permasalahan yang saya temui di lapangan, yaitu banyak peternak masih harus membuka dan menutup pintu kandang secara manual setiap pagi dan sore hari. Nah, hal ini sering terlewat karena kesibukan, sehingga ayam menjadi rentan terhadap serangan hewan liar seperti ular, biawak, anjing, bahkan buaya. Nah, terutama itu di daerah pesisir. Melihat permasalahan tersebut, saya merancang sebuah sistem pintu otomatis yang dapat bekerja mandiri dengan mengikuti waktu yang telah ditentukan. Nah, sistem ini menggunakan ESP32 sebagai pengendali utama dan motor servo SG90 untuk menggerakkan pintu dari posisi tutup ke posisi buka. Waktu sinkron otomatis menggunakan NTP sehingga pintu dapat membuka pada pukul 6 pagi dan menutup pada pukul 6 sore setiap hari. Sistem dapat dipantau melalui server web lokal menggunakan Wi-Fi dan diprogram menggunakan Arduino IDE. Prototipe dibuat menggunakan bahan sederhana seperti kardus bekas, breadboard, dan kabel jumper, sehingga mudah dirakit dan hemat biaya. Nah, hasil implementasinya menunjukkan bahwa pintu otomatis bekerja dengan sangat stabil, servo bergerak tanpa delay. Nah, ESP32
sinkronisasi dengan baik dan seluruh sistem dapat beroperasi berhari-hari tanpa error. Nah, pengujian lapangan menunjukkan keberhasilan 100%, di mana pintu selalu terbuka dan tertutup tepat waktu. Dan dengan adanya sistem otomatis ini, keamanan ayam lebih terjamin, pekerjaan peternak menjadi lebih mudah, serta penggunaan energi tetap efisien dan ramah lingkungan. Demikian penjelasan singkat mengenai sistem pintu otomatis kandang ayam minimalis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Macoman dengan NIM 22010065. Saya dari jurusan Teknik Elektro. Saya di sini akan menjelaskan terkait poster yang telah saya buat yang berjudul Perancangan Alat Penerangan Jalan Menggunakan Lampu Berbasis Panel Surya di Kampung Tanjung Lanjut. Poster saya ini sudah tepat dan relevan dengan permasalahan yang diangkat. Isi poster telah mencakup unsur penting dalam sebuah perancangan alat, melalui dari latar belakang, tujuan, hasil pembahasan, hingga kesimpulan. Alur penyajiannya jelas dan menunjukkan bahwa penelitian ini berfokus pada pemanfaatan energi terbarukan sebagai solusi penerangan jalan di wilayah yang memiliki keterbatasan akses listrik konvensional seperti di Kampung Tanjung Lanjut. Penggunaan lampu penerangan jalan berbasis panel surya ini memiliki beberapa kelebihan utama. Salah satunya kelebihannya adalah sistem ini mampu bekerja secara mandiri tanpa bergantung pada jaringan listrik PLN, sehingga sangat cocok diterapkan di daerah pedesaan atau wilayah terpencil. Selain itu juga, energi matahari merupakan sumber energi yang terbarukan yang sangat melimpah dan gratis, sehingga dapat menekan biaya operasional dalam jangka panjang. Penggunaan lampu LED juga meningkatkan efisiensi sistem karena konsumsi dayanya rendah, namun tetap mampu memberikan tingkat pencahayaan yang memadai pada malam hari. Alasan utama mengapa lampu berbasis panel surya perlu diterapkan di Kampung Tanjung Lanjut itu untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat pada malam hari. Penerangan jalan yang baik dapat mengurangi risiko kecelakaan, meningkatkan keamanan lingkungan, serta mendukung aktivitas warga pada malam hari. Di sisi lain, penggunaan sistem ini juga mendukung upaya pengurangan emisi karbon karena tidak menggunakan bahan bakar fosil, sehingga lebih ramah lingkungan dan sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, perancangan alat penerangan jalan berbasis panel surya yang ditampilkan dalam poster ini sudah sesuai dengan tujuan penelitian dan kebutuhan lapangan, dengan pemilihan komponen yang tepat serta perancangan sistem yang baik. Alat ini berpotensi menjadi solusi penerangan jalan yang efisien, ekonomis, dan berkelanjutan bagi Kampung Tanjung Lanjut, serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk diterapkan di wilayah lain dengan kondisi yang sama atau serupa. Oke, baiklah itu penjelasan dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faril Hasan Arif Putra dengan NIM 2301020096. Hari ini saya akan menjelaskan X-Banner saya, di mana X-Banner saya ini berisikan sebuah inovasi filtrasi sampah anti banjir pada Kampung Baru, yang dimana ini adalah bagian dari pengabdian masyarakat. Dan langsung saja, untuk latar belakang kita masuk, di mana permasalahan luapan air di kawasan padat penduduk seperti Kampung Baru seringkali bukan hanya karena curah hujan, melainkan akibat penumpukan sampah yang menyumbat aliran drainase, sehingga sampah organik maupun non-organik tertahan yang menghambat laju air, yang seharusnya air tersebut mengalir tetapi tertahan, sehingga meluap ke jalan dan permukiman warga. Di sini setelah melakukan observasi yang kami lakukan pada saat EDP yang lalu atau Engineering Design Process, kami menemukan masalah ini dan kami melakukan sebuah desain atau inovasi di mana menciptakan filtrasi sampah anti banjir pada Kampung Baru.
di mana desain dan cara kerjanya. Desain yang saya lakukan adalah 3D design, yaitu merancang solusi teknologi tepat guna berupa sekat anyaman kayu vertikal yang ramah lingkungan. Konstruksi ini menggunakan material kayu yang ringan namun kokoh, dibentuk tegak lurus agar efektif menahan sampah besar tanpa menghalangi aliran secara total, yang artinya air tetap mengalir tetapi sampah tertahan. Tidak ada penumpukan atau sampah itu menahan air sehingga air meluap. Di mana desain ini juga dibuat sederhana dan ekonomis agar mudah direplikasi oleh warga dan diletakkan di berbagai titik rawan banjir. Di mana cara kerjanya dari filtrasi sampah ini memiliki keunggulan utama, yaitu alat ini terletak pada mekanisme pintu perawatan yang berengsel. Itu sangat praktis karena hanya diangkat saja untuk membersihkan sampahnya. Jadi saat sampah sudah menumpuk yang cukup banyak, warga hanya cukup membuka pintu saringan untuk mengangkat kotoran tanpa perlu membongkar seluruh kerangka alat. Jadi dia hanya mengangkat pintu, membuang sampah, dan alatnya bersih atau siap guna kembali. Mekanisme ini juga memastikan proses pembersihan saluran menjadi aktivitas yang ringan, cepat, dan mudah dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh anak-anak sekalipun. Masuk ke efektivitas alat, di mana berdasarkan pengujian di lapangan, alat ini terbukti memiliki efektivitas tinggi dengan persentase penyaringan mencapai 85%. Cukup besar, jadi sebagian besar material pengganggu seperti botol, lalu plastik, dedaunan, residu-residu domestik berhasil tertahan di saringan sehingga tidak masuk dan mencemari jalur hilir sungai. Namun untuk sampah-sampah kecil mungkin tidak terlalu tertahan karena memang sampah-sampah kecil dia akan ikut dengan aliran air. Dia tidak akan menahan air sampai meluap ke jalan. Namun kita di sini juga mendapati dampak bagi warga setempat atau warga kampung baru di mana inovasi ini tidak hanya sukses secara teknis, tetapi warga menyambut positif sehingga 90% warga merasa terbantu dengan adanya alat ini. Kemudahan perawatan alat ini telah mendorong semangat gotong royong warga Kampung Baru untuk aktif menjaga kebersihan saluran air mereka secara mandiri dan berkelanjutan. Jadi penerapan filtrasi ini diharapkan tepat guna untuk mewujudkan Kampung Baru yang bebas banjir dan sejahtera. Kemungkinan itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan explainer kali ini. Terkurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.